Yo, what's up guys, Arishedo di sini. Di video kali ini saya akan memberikan 12 perubahan baru yang ada pada Windows 11. Nah, dalam setiap kali Microsoft mengganti versi Windows, pasti ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan terjadi ketika mereka melakukan penggantian versi Windows, mulai dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, bahkan Windows 11 ini yang sekarang yang akan kita bahas. Nah, lalu apa saja yang telah berubah pada Windows 11 itu, ya kan? Nah, untuk video kali ini saya sudah merangkumnya, yaitu ada 12 perubahan baru yang ada pada Windows 11 ini. Ya, kita langsung saja lihat perubahannya. Teman-teman, untuk perubahan pertama kali adalah Apa? Betul lah kan? masalah suara booting. Suara booting saat kamu booting menggunakan Windows 11 ini. Kira-kira suaranya seperti ini, teman-teman. Nah, terdengar nggak? Ini? Nah? Oh, bukan, itu tangan saya ya. Jangan sesekali memainkan perasaan seorang lelaki. Ini dia. Dengar lagi? Nah, kira-kira itulah suara yang baru dari Windows 11 ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah logo. Nah, tentu teman-teman pasti sudah melihat logo pada Windows saat melakukan install ulang atau melakukan update. Yang pertama yang teman-teman lihat itu perubahannya itu adalah masalah logo. Nah, kalau di Windows 10 sebelumnya logonya itu adalah agak miring ya. Agak gimana ya, itu yang namanya ada webnya gitu. Ya, agak miring seperti itu posisi logo Windows-nya. Dan warnanya masih tetap sama. Nah, tapi untuk di Windows 11 ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat itu logonya itu sangat nggak lagi nge-web gitu, atau apa sih bahasa Inggrisnya? Udah nge-flat. Jadi dia itu tampilnya nge-flat gitu. Ya. Jadi petak-petak 4 nge-flat, nggak lagi seperti Windows 10. Itu ya, yang kedua. Oke, lalu yang ketiga adalah di sini ada posisi tampilan menu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika saya klik ini posisi tampilan menu, kemudian all program atau apps ini, lalu kemudian taskbar-nya juga berubah. Taskbar ya, ini ya. Biasanya taskbar ini teman-teman bisa lihat di pinggir ini. Ya, di pinggir ini, tapi sekarang sudah menjadi di tengah gitu. Jadi di tengah. Posisinya sudah di tengah. Ya. Itu untuk taskbar. Kemudian apps-nya juga sudah berubah di sini. Langsung ada di sini, langsung sekalian menampilkan apps. Ya. Kemudian perubahan yang di sini ada perubahan, yaitu ada yang namanya power button-nya. Power button ini berubah di sebelah kanan, jadi sejajar ya ini perubahannya. Oke. Ya, kemudian ini juga ikonnya, nama akun Microsoft-nya juga sudah berubah posisinya itu di sini. Ya, itu ya. Oke, yang keempat adalah masalah desain. Ya, tentu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada desainnya itu transparan. Yang pertama ini seperti ini, transparan. Lalu setelah itu, setelah transparan ada yang berbeda di sini dari sebelumnya, yaitu setiap sudut pada aplikasi yang terbuka atau fitur yang terbuka pasti membentuk sudut lingkaran. Nah, mana sudut lingkarannya, teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sini ada sudut lingkaran. Jadi tidak lagi menjadi bentuk sudut gitu, tapi udah bentuk lingkaran sudutnya. Nah,
bukan hanya di sini saja, teman-teman bisa buka Windows Explorer. Nah, teman-teman bisa lihat di setiap sudutnya, ini sudutnya ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini sama sudah menjadi lingkar. Ya, begitu ya teman-teman. Menjadi lingkar. Nah, bukan hanya di Explorer aja, tetapi kalau teman-teman buka misalnya Windows seperti ini, nah ini, nah web browser juga membentuk lingkaran seperti ini teman-teman, sudutnya. Nah, itu dia, ya. Oke, next untuk selanjutnya adalah masalah tampilan, aktivitas atau riwayat. Nah, riwayat dan aktivitas itu sudah bertambah kalau di Windows 11 ini. Beda dari Windows sebelumnya, yaitu Windows 10, itu riwayat itu hanya ada pada recent file ya, recent filenya. Nah, ini saya katakan sebagai riwayat aktivitas ya, jadi punya history gitu. Nah, kalau di Windows 10 cuma satu, yaitu di recent file. Nah, tapi kalau di Windows 11 ini sudah nambah, yaitu ada tampilan menu recommended ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman klik di sini pada menu taskbar nih, ada tulisan recommended ini. Nah, ini ada. Jadi recommended ini mencatat semua aktivitas kita yang kita lakukan di komputer. Baik kita membuka seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada saya membuka gambar tadi, kemudian yang lainnya. Ini bisa teman-teman bisa lihat di sini, klik more. Ini ya. Kalau teman-teman melihat aktivitas yang lainnya, nah ini more. Sini bisa teman-teman lihat. Saya buka foto, saya buka lagu. Jadi ada terekam di sini. Nah, ini saya katakan file recent dan file history. Ya kan, ada riwayatnya begitu. Itu yang ada di Windows 11 ini. Next, untuk selanjutnya yang nomor 6, icon folder di Windows Explorer memiliki warna yang bervarian. Ya, oke. Kalau kita buka Windows Explorer, ya teman-teman bisa lihat di sini. Kita besarin. Nah, di sini saya pilih dulu disk PC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya di sini ada warna yang berbeda-beda. Nah, ini saya sebutkan sebagai warna yang bervarian. Nah, ini ada tampilan desktop punya warna yang berbeda dengan tampilan dokumen. Warnanya beda, kemudian ikonnya juga berbeda di sini. Itu ya, kalau di Windows 11 ini, itu perubahannya ya. Jadi punya warna yang berbeda. Oke, kemudian yang ketujuh, perubahan yang ketujuh itu adalah perubahan icon storage. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah di sini agak berbeda dengan versi Windows 10 ya. Model icon storage-nya ini sudah berbeda. Teman-teman bisa lihat. Sangat berbeda sekali. Baik dari di sistemnya, di sini langsung ada seolah-olah itu hidup gitu ya. Seolah-olah 3D gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di storage di C ini, teman-teman bisa lihat ada C, kemudian ada bentuk box gitu dia, lalu di atasnya itu ada lambang Windows atau logo Windows yang flat. Nah, itu dia. Oke. Letak nama Windows PowerShell ya. Letak nama Windows PowerShell. Nah, kalau kita klik kanan di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada Open in Windows Terminal. Nah, ini nama lain daripada yang namanya Windows PowerShell. Biasanya Windows PowerShell itu biasanya di sini teman-teman ya. Ada di sini di menu bar ini ada. Nah, tapi untuk kali ini di Windows 11 itu justru di sini terletaknya bisa kita lihat langsung, bisa kita cepat gitu memanggil Windows PowerShell, tapi dengan nama yang lain juga, yaitu Open in Windows Terminal. Nah, kalau kita buka seperti ini, maka yang di sini ada yang terbuka adalah Windows PowerShell. Nah, tetapi ada perbedaannya teman-teman. Ya, berbeda mungkin dari warna aja ya. Kalau kita lihat, kalau buka dari Windows pencarian Windows PowerShell ya, kita ketik Windows PowerShell dulu. Nah, ini
Windows PowerShell. Tentu di sini teman-teman bisa lihat agak berbeda. Cuma berbeda background aja ya. Tapi untuk fungsinya itu sama ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Jadi agak berbeda. Bedanya di mana, teman-teman? Perbedaannya, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau di Windows PowerShell, nah ini ada tampilan seperti ini, tapi di Windows Open Terminal tadi ada tambahnya lagi rupanya di sini. Kita bisa nambah jadi 2 Windows PowerShell-nya. Kemudian kita nambah lagi, bisa 3. Ya, ini sangat menarik menurut saya. Lalu untuk perubahan yang ke-9 adalah yaitu Next Desktop Background. Next Desktop Background. Nah, kalau biasanya kalau kita untuk menggantikan background, maka kita akan pilih Personalize, lalu kita akan ganti di sini background ini. Ya. Tetapi untuk di Windows 11 berbeda, teman-teman, yaitu kita untuk mengganti lambang, teman-teman bisa lihat di atas ini. Di layar ini ada lambang sebuah background ya. Saya akan menggantikan background itu secara cepat, maka saya klik kanan di bagian Windows, saya klik bagian kanan mouse, maka akan muncul seperti ini. Dan ada tulis di sini di bawah ini ada Next Desktop Background. Ya, fungsinya itu untuk mengganti background ini. Kalau saya klik ini, langsung dia berubah. Saya ganti lagi, langsung dia berubah ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah aku perubahan. Next, berubah lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman kalau mau mengaktifkan perubahan background ini, harus teman-teman gantikan posisi Personalize ini di sini ke posisi background ini slideshow. Ya, itu dia. Oke, next, perubahan selanjutnya yang ke-10 adalah masalah background dan temanya. Tentu teman-teman saat kita membahas tadi, teman-teman juga sudah melihat di sini di layar desktop saya ini sudah ada backgroundnya yang berbeda-beda, temanya juga berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat di Personalize, ya, teman-teman bisa lihat di background ini dan banyak background yang berubah di sini, teman-teman. Nih. Seperti ini ya, ada yang orange seperti ini. Kalau kita minimize seperti ini, backgroundnya sangat berubah ya dari sebelumnya pasti. Nah, yang sering digunakan yaitu ini, sering digunakan untuk Windows 11 nya. Oke. Nah, itu dia ya, teman-teman, backgroundnya. Saya akan pakai background yang warna ini aja biar agak keren. Nah, ini biar agak keren dikit. Perubahan yang ke-11 adalah fitur Snap Layout. Fitur Snap Layout. Nah, fitur Snap Layout itu teman-teman bisa gunakan untuk melakukan multitasking ya. Ini biasanya untuk dilakukan multitasking. Nah, di sini ada yang baru yaitu Snap layoutnya itu. Kalau teman-teman buka Windows Explorer, ya, lalu teman-teman arahkan di sini. Ini saya kecilin dulu. Lalu teman-teman arahkan pada bagian minimize ini, maximize ini. Teman-teman pasti lihat ada layar petak-petak ini. Nah, ini layar petak-petak ini. Nah, ini dia yang dinamakan dengan Snap Layout yang untuk melakukan multitasking. Nah, kalau kita pilih ini, maka dia akan layar ini akan menjadi 2 gitu ya. Kalau kita pilih lagi seperti ini ya, teman-teman bisa langsung cobakan sendiri ya. Sebelum ini muncul, sebelum kita melakukan klik pada maximize gitu. Oke, next, untuk selanjutnya perubahan yang terakhir yang menurut saya adalah perubahan masalah text screenshot ya. Kalau di Windows 10 kita melakukan text screenshot itu dengan menekan Windows W ya, seperti video saya sebelumnya di sini.
untuk melakukan perekaman layar atau screenshot layar, itu kita melakukan bisa menekan Windows W di Windows 10, tetapi tidak untuk di Windows 11. Kalau kita tekan Windows W, kalau tekan kita Windows W, maka yang terjadi adalah layar multitasking, yaitu snap layout. Nah, ya kan? Itu ya. Tetapi, lalu bagaimana? Apa yang berubah di sini yang menggantikan untuk merekam screenshot itu? Ya teman-teman, di sini tidak ada ya. Di sini langsung merekam layar di sini, kecuali kita menekan yang namanya print screen. Ya, kembali lagi ke Windows XP menurut saya ini. Apa? Betul lah kan? Caranya nih. Nah, tapi ada hal yang berubah, yang lain lagi. Kamu menggunakan untuk screenshot itu kamu bisa lakukan, yaitu kalau kamu membuka web browser misalnya, ya, untuk membuka web browser, lalu di sini contoh ya teman-teman ya. Untuk membuka web browser ini teman-teman, setelah kamu buka web browser terus kamu mau ingin screenshot ini, kamu tidak bisa menekankan Windows W, itu sudah jelas nggak bisa, karena itu kembali ke snap layout atau pekerjaan multitasking gitu ya kira-kira. Nah, untuk screenshot ini teman-teman bisa klik kanan pada mouse. Nah, klik kanan tapi jangan di sini belum ada ya. Klik kanan. Oke. Klik kanan. Oh, contohnya ini. Klik kanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Klik kanan pada mouse. Di sini ada yang namanya text screenshot. Text screenshot ya. Jadi bisa teman-teman ambil semua gambaran dengan menekan text screenshot. Tetapi ini juga tidak bisa semerta semua ya. Ada sebagian juga nggak bisa. Contohnya yang seperti ini tadi. Ini tidak bisa kita melakukan screenshot di sini. Nggak bisa ya. Tapi di sini bisa kita lakukan text screenshot. Kita pilih dulu. Nah, full page atau enggak gitu kan, save in full page contohnya. Nah, ini dia langsung ada. Oke, langsung seperti ini. Nah, itu membuat itu langsung dia satu gambar. Ini keuntungannya. Jadi bisa satu ini. Satu halaman kita lakukan untuk text screenshot itu, bukan seperti yang namanya screenshot pakai print screen, enggak. Di sini dia langsung satu halaman itu. Nah, ini keuntungannya yang ada di Windows 10. Ini sangat menarik sekali. Maaf, saya coba lagi. Dan keren sekali menurut saya. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan download kalau kita perlu. Kalau tidak, kita close-kan aja. Oke, itu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah 12 perubahan baru yang saya temukan untuk saat ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang menemukan hal-hal baru lainnya di Windows 11 ini, silakan kasih saran ke saya, silakan tulis di kolom komentar juga jika saya belum menemukan hal itu, dan jika ada yang salah juga silakan dikoreksi dan tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan lainnya sekitaran putaran fitur-fitur baru ini, silakan tulis juga di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.